Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisya Restiani, mahasiswa dari program studi pendidikan matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi persamaan diopentin yang merupakan bagian dari mata kuliah teori bilangan. Baik, kita mulai dari definisi persamaan diopentin. Persamaan diopentin adalah persamaan biasanya linear yang variabel-variabelnya hanya boleh berupa bilangan bulat. Bentuk yang paling sederhana adalah persamaan diopentin linear atau PDL dengan dua variabel, yaitu AX tambah BY sama dengan C, di mana A, B, C merupakan konstanta bilangan bulat dan X, Y merupakan variabel bilangan bulat yang ingin dicari solusinya. Selanjutnya kita masuk ke teorema dalam persamaan diopentin. Nah, di teorema 6.2 atau teorema solusi umum, ini menyatakan jika D sama dengan EPB dari A dan B, dan D habis membagi C, serta X0 dan Y0 adalah salah satu solusi khusus dari AX tambah BY sama dengan C, maka terdapat tak hingga banyak solusi lainnya yang dinyatakan dalam rumus solusi umum. Yang pertama, X sama dengan X0 ditambah B dibagi D dikali T. Yang kedua, Y sama dengan Y0 dikurangi A dibagi D dikali T, di mana T adalah sembarang bilangan bulat atau T adalah anggota bilangan bulat. Teorema selanjutnya ada teorema 6.3 atau perluasan. Nah, di teorema 6.3 ini persamaan diopentin linear dengan banyak variabel, yaitu A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah, dan seterusnya hingga sampai AN, XN sama dengan C. Mempunyai penyelesaian bulat jika dan hanya jika D atau D ini notasi dari EPB sama dengan A1, A2, dan seterusnya sampai AN habis membagi C. Sama seperti kasus dua variabel yang sebelumnya, jika syarat ini terpenuhi, maka akan ada tak hingga banyak solusi. Nah, agar lebih memahami konsepnya, kita masuk ke contoh soal teorema 6.2. Tentukan semua solusi bilangan bulat dari 198X ditambah 126Y sama dengan 18. Penyelesaiannya, yang pertama, kita tentukan dulu EPB dari 198 juga 126 dengan metode algoritma Euclid. Kenapa kita harus menentukan EPB dulu? Karena EPB itu untuk menentukan apakah persamaan tersebut ada solusi bilangan bulat atau tidak. Nah, kita langsung saja tulis 198 sama dengan 1 dikali 126 ditambah 72. Lalu 126 sama dengan 1 dikali 72 ditambah 54. Lalu 72 sama dengan 1 dikali 54 ditambah 18. Lalu 54 sama dengan 3 dikali 18 ditambah 0. Nah, karena di sini sudah 0, maka EPB-nya sudah kita temukan, yaitu 18. Nah, ingat teorema dari 6.2 tadi, D habis membagi C untuk solusi bilangan bulat apakah ada atau tidaknya. Nah, D di sini yaitu EPB kita sudah temukan, yaitu 18, dan C-nya adalah 18 dari persamaan yang ada di soal, yaitu 18.
Maka karena 18 habis membagi 18, maka persamaan tersebut ada solusi bilangan bulat. Selanjutnya kita substitusi balik dengan mengambil dari tahapan-tahapan penyelesaian yang ada di metode algoritma Euclid tadi, dengan dimulai dari nilai EPB-nya yaitu 18 sama dengan 7 dikurang 1 dikali 54, lalu 18 sama dengan 72 dikurangi 54. 18 sama dengan 72 dikurang buka kurung 126 dikurang 1 dikali 72. Nah, kenapa bisa ada 126 dikurang 1 dikali 72? Nah, karena itu nilai substitusi dari 54 yang terdapat pada tahapan-tahapan metode algoritma Euclid yang sudah dihitung tadi. Lalu 18 sama dengan 72 dikurang 126 ditambah 1 dikali 72. 18 sama dengan negatif 126 ditambah 2 dikali 72. Kenapa di sini ada 2 kali 72? Karena dari atas kan ada 1 dikali 72 dan juga di depannya ada 72. Nah, karena 72-nya ada 2, jadi kita sederhanakan saja menjadi 2 dikali 72. Nah, selanjutnya 18 sama dengan negatif 126 ditambah 2. Kita masukkan substitusi nilai dari 72 yaitu 198 dikurang 1 dikali 126. Lalu 18 sama dengan negatif 126 ditambah 2 dikali 198 dikurang 2 dikali 126. Lalu 18 sama dengan 2 dikali 198 dikurang 3 dikali 126. Lalu 18 sama dengan 198 dikali 2 ditambah 126 dikali negatif 3. Nah, karena substitusi dari tahapan-tahapan metode algoritma sudah habis, selanjutnya kedua ruas dikali 1 kecuali konstanta di sebelah kiri. Nah, kenapa kedua ruas tersebut bisa dikali 1? Kenapa bukan angka 2 atau 3 atau dan lainnya? Karena dikali 1 tersebut dilihat dari nilai EPB dikali berapa jika dikalikan menghasilkan nilai dari C atau nilai dari hasil persamaan yang ada di soal tadi. Nah, kan tadi nilai EPB-nya itu 18 dan nilai C atau nilai dari hasil persamaan yang ada di soal tadi itu adalah 18. Maka nilai EPB jika mau hasilnya menjadi nilai C yaitu 18, maka dikali 1. Jadi semuanya dikali 1 kecuali konstanta yang ada di sebelah kiri. Maka hasilnya 18 sama dengan 198 dikali 2 ditambah 126 dikali negatif 3. Nah, di sini sudah diketahui bahwa nilai X-nya 0, X0 itu yaitu 2, dan didapat juga bahwa nilai Y0 yaitu negatif 3. Nah, selanjutnya untuk mencari solusi umumnya, kita gunakan rumus yang sudah kita bahas di penjelasan teorema 6.2 tadi. Yang pertama ada rumus X sama dengan X0 ditambah B dibagi D dikali T. X sama dengan X0-nya 2 ditambah B-nya 126 dibagi D-nya atau EPB-nya yaitu 18
T. X sama dengan 2 ditambah 7T. Yang kedua yaitu Y sama dengan Y0 dikurang A dibagi D dikali T. Y sama dengan nilai dari Y0-nya yaitu negatif 2 dikurang 198 dibagi 18T. Y sama dengan negatif 3 dikurang 11T. Nah, di sini kita sudah didapat nilai atau solusi umumnya yaitu nilai dari X sama dengan 2 ditambah 7T dan nilai dari Y sama dengan negatif 3 dikurang 11T. Nah, untuk membuktikan apakah nilai X dan Y yang sudah kita dapatkan tadi, apakah X dan Y tersebut terbukti, yang pertama kita misalkan dulu T-nya itu 1. Nah, kita substitusikan dulu nilai T ke nilai X yang sudah diketahui tadi. X sama dengan 2 ditambah 7T, X sama dengan 2 ditambah 7 dikali 1. X sama dengan 2 ditambah 7. X sama dengan 9. Lalu kita substitusikan T sama dengan 1 ke nilai Y, yaitu Y sama dengan negatif 3 dikurang 11T. Y sama dengan negatif 3 dikurang 11 dikali 1. Y sama dengan negatif 3 dikurang 11. Y sama dengan negatif 14. Nah, selanjutnya kita substitusikan X sama dengan 9, Y sama dengan negatif 14 ke persamaan awal. Nah, ingat persamaan awal tadi 198X ditambah 126Y sama dengan 18. Lalu kita substitusikan saja 198 dikali 9 ditambah 126 dikali negatif 14 sama dengan 1782 dikurang 1764 sama dengan 18. Nah, ini sudah terbukti karena sama dengan nilai dari hasil persamaan tersebut yaitu 18. Jadi terbukti bahwa solusinya nilai X sama dengan 2 ditambah 7T, Y sama dengan negatif 3 dikurang 11T. Nah, selanjutnya contoh soal 6.3. Tentukan semua solusi bilangan bulat dari 30X ditambah 42Y ditambah 66Z sama dengan 6. Penyelesaiannya, yang pertama kita cek syarat apakah ada solusi atau tidak. Nah, EPB dari 30, 42 dan 66 adalah 6, maka karena 6 habis membagi 6 atau 6 habis membagi 6 itu nilai dari EPB dan juga nilai dari hasil dari persamaan yang ada dari soal yaitu 6. Nah, karena 6 habis membagi 6, maka solusi bilangan bulat ada. Lalu, karena solusi bilangan bulat ada, kita lanjut saja ke tahap selanjutnya yaitu kedua ruas dibagi 6. Atau ini tuh kita sederhanakan persamaan yang awal tersebut dengan membagi 6. Lalu 30X ditambah 42Y ditambah 66Z dibagi 6 sama dengan 6 dibagi 6 yaitu 5X ditambah 7Y ditambah 11Z sama dengan 1. Dan selanjutnya kita jadikan satu variabel sebagai parameter, ambil Z sebagai T dan T adalah anggota bilangan bulat. Maka 5X ditambah 7Y ditambah 11T sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita cari solusi khusus persamaan. Nah, jika
Jika nilai X sama dengan 3, maka 5X ditambah 7Y sama dengan 1. Kita substitusikan X-nya dengan 3, maka 5 dikali 3 ditambah 7Y sama dengan 1. 5 dikali 3 yaitu 15, ditambah 7Y sama dengan 1. Kita pindah ruas. Yang konstanta kita pindah ruas ke sebelah kiri. Maka 7Y sama dengan 1, karena 15 dipindah ruas, maka menjadi negatif 15. Lalu 7Y sama dengan 1 dikurang 15 yaitu negatif 14. Y sama dengan negatif 14 dibagi 7. Y sama dengan negatif 2. Jadi nilai dari X0 sama dengan 3 dan Y0-nya yaitu negatif 2. Selanjutnya, bentuk solusi umum dua variabel untuk persamaan 5X ditambah 7Y sama dengan 1. Solusi umumnya yaitu X sama dengan 3 ditambah 7K, Y sama dengan negatif 2, dikurang 5K dengan K anggota bilangan bulat. Lalu kita gabungkan dengan parameter T yang tadi, 5X ditambah 7Y sama dengan 1 dikurang 11T. Artinya solusi di atas berlaku untuk setiap T. Maka solusi umum sistem 3 variabel adalah X sama dengan 3 ditambah 7K, Y sama dengan negatif 2 dikurang 5K dengan K T anggota bilangan bulat, dan Z sama dengan T. Demikian penjelasan mengenai persamaan diopentin, mulai dari definisi, teorema-teorema, hingga contoh penyelesaiannya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami konsep persamaan diopentin dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.